Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas teknik pemesinan. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak sekalian diberi perlindungan Allah SWT, terhindar dari wabah penyakit. Dan tak lupa selalu kita melaksanakan protokol kesehatan. Nah, di sini Pak Guru akan menyampaikan materi berkenaan dengan teknik gambar manufaktur. Di minggu kemarin telah Pak Guru sampaikan beberapa materi kaitannya dengan teknik gambar manufaktur. Nah, di sini di pertemuan yang kedua ini kita melanjutkan pembelajaran dari minggu kemarin. Nah, di sini sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita semua menyiapkan untuk alat tulisnya agar nanti dalam penyampaian materi dapat kalian catat, dapat kalian rangkum di buku catatan kalian masing-masing. Nah, Pak Guru akan menyampaikan lagi kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kita capai nanti, yaitu berkenaan dengan menerapkan aturan gambar teknik mesin. Kemudian menggunakan aturan gambar teknik mesin. Materi lanjutan yang akan saya sampaikan yaitu berkenaan dengan tanda pengerjaan dan harga kekasaran. Nah, apa itu tanda pengerjaan dan harga kekasaran? Nah, adalah harga kekasaran itu yang lazim itu digunakan pada gambar, yaitu pada harga kekasaran rata-rata atau sering disebut dengan RA atau roughness arithmetic. Nah, untuk harga kekasaran ini diukur dengan alat pembanding yaitu ROC test. Nah, di sini harga kekasaran bisa diambil dari beberapa macam atau jenis kekasaran. Nah, karena di setiap benda kerja itu memiliki tingkat kekasaran yang berbeda-beda. Nah, dimisalkan ada bagian tertentu itu kita tulis yaitu kekasarannya A1, di bagian tertentu juga A2, tertentu juga A3, itu agak coakan. Nah, di A4 dan seterusnya. Nah, dari sekian A ini nanti diambil rata-ratanya. Nah, itu setiap benda kerja memiliki harga kekasaran. Nah, untuk harga kekasaran itu diberi lambang N. Nah, di sini ada tabel ya yang menunjukkan jenis kekasaran, lambang kekasarannya, dan harga kekasarannya dalam satuan. Nah, misalkan kita ambil ke N7. Nah, ini N7 ini memiliki nilai kekasaran yaitu 1,6. Dan seterusnya. Nah, kemudian untuk harga kekasaran. Nah, ini ditampilkan pada tabel yang berbeda juga. Kemudian dalam penulisan harga kekasaran itu ada acuannya. Nah, ini adalah contoh pemberian tanda pengerjaan pada gambar supaya dalam pengerjaan gambar diaplikasikan ke benda kerja itu akan lebih detail dan si operator tidak akan bingung. Nah, dari tanda pengerjaan ini memiliki tanda-tanda sendiri. Misalkan untuk nilai A di atas ini adalah harga kekasaran atau RA. Ya, diberi lambang A kecil nanti. Nanti dengan lambang misalkan kita ambil N5, nanti di atas ini ada tertulis A ini menjadi N5. Berarti harga kekasarannya berapa? 0,4. Kemudian untuk yang B. Nah, B ini adalah cara produksi.
Nah, misalkan suatu benda kerja nanti perlu dilakukan penggerindaan. Nah, nanti di tulisan di sini nanti ditulis digerinda. Nah, itu cara pengerjaan. Kemudian untuk yang C adalah kelebihan ukuran untuk proses berikutnya. Nah, di sini nanti diberi ukuran, misalkan 0,05. Nah, benda kerja ini diselesaikan diberi ukuran kelebihan. Gunanya untuk apa? Nanti untuk pengerjaan selanjutnya. Kemudian D, nah D di sini ini artinya arah alur bekas pengerjaan. Nanti arahnya bagaimana? Radial atau sejajar, nah dan sebagainya. Nanti kita jelaskan di tab berikutnya. Kemudian E itu panjang. Nah, E adalah panjangnya. Terus F adalah harga kekasaran. Nah, ini dalam kurung. Nah, kita lanjut ke tanda pengerjaan. Nah, tadi adalah simbol penunjuk keadaan permukaan. Nah, yang pertama itu simbol tanpa perintah tambahan. Di sini adalah tanda pengerjaan dasar. Nah, artinya di sini simbol dasar tidak mempunyai arti untuk pengerjaan. Ini adalah simbol dasarnya. Kemudian yang kedua, permukaan yang harus dikerjakan. Nah, di sini. Ini simbolnya seperti ini. Kemudian permukaan tidak boleh dikerjakan. Nah, ini nanti diberikan tanda ada lingkaran. Berarti bagian benda kerja itu tidak boleh dikerjakan. Nah, kemudian simbol dan harga kekasaran yang dikehendaki. Contoh yang pertama, harga kekasaran yang harus dicapai misalkan dikerjakan dengan atau tanpa mesin. Nah, nanti dengan N5, kekasarannya adalah N6. Dan selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh penulisan tanda pengerjaan dan harga kekasaran. Contoh yang pertama, misalkan centang N8. Nah, ini lambang pengerjaan itu untuk semua proses. Nah, semua proses dengan kekasaran N8. Kemudian tanda pengerjaan terus N9. Nah, ada stripnya di sini. Nah, ini adalah tanda pengerjaan dengan mesin, harus menggunakan mesin. Kemudian N8 lingkaran nanti tidak boleh dengan pengerjaan, jadi harus tanpa tatal. Kemudian tanda pengerjaan N6 dan N8. Nah, ini memiliki lambang kekasaran minimum dan maksimum. Kemudian tanda pengerjaan ditulis digerinda. Nah, berarti proses pengerjaannya dengan menggunakan gerinda. Kemudian 0,5. Nah, ini kelebihan. Nah, benda kerja diberi kelebihan ukuran sekitar 0,5. Kemudian arah alur bekas pengerjaan yang diinginkan tadi. Arahnya. Yang pertama, nah, ini tandanya, ini artinya, contohnya. Nah, arah sejajar. Nah, nanti di tanda pengerjaan di belakangnya dikasih tanda sejajar. Ya, sejajar. Kemudian pengerjaan dengan arah tegak lurus. Nah, di belakang tanda pengerjaan diberi tanda tegak lurus. Nah, nanti pengerjaannya prosesnya tegak lurus. Kemudian arah bekas pengerjaan menyilang. Nah, nanti di belakang tanda pengerjaan diberi tanda silang. Nanti menyilang untuk proses pengerjaannya dengan cara silang. Kemudian arah bekas pengerjaan tidak teratur. Nah, dikasih tanda M. Kemudian arah pengerjaan melingkar. Nah, C itu circle. Nah, circle melingkar. Nah, di belakang diberi tanda C. Kemudian arah bekas pengerjaan relatif radial. Nah, di belakangnya dikasih tanda R, radial. Nah, ini arah alur bekas pengerjaan yang diinginkan. Kemudian cara penyajian pada gambar teknik. Ada 5, ya, yaitu penempatan lambang. Nah, ini contoh pemberian penempatan lambang. Misalkan ini adalah permukaan yang dikerjakan dengan pemberian tanda, nah, dengan kekasaran N5. Terus bagian yang ini harus diberi garis bantu dan di atasnya N6 kekasarannya. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kondisi permukaan umum. Nah, ini contoh pemberian tanda penyajian pada gambar teknik.
Kemudian penyajian lambang umum dan khusus. Misalkan ini 2, tanda pengerjaan N9. Nah, ini untuk pengerjaan N7 dan ini N6. Kekasarannya, tingkat kekasarannya. Kemudian lambang untuk permukaan yang dikerjakan khusus. Nah, misalkan dengan kekasaran 6 di Vergro. Kemudian penyederhanaan. Kemudian kita masuk ke toleransi geometri. Nah, toleransi geometri meliputi dua jenis. Yang pertama adalah toleransi bentuk, yaitu penyimpangan bentuk benda kerja yang diizinkan apabila dibandingkan dengan bentuk yang dianggap ideal. Kemudian yang kedua adalah toleransi posisi, yaitu penyimpangan posisi yang diizinkan terhadap posisi yang digunakan sebagai patokan. Penyajiannya pada gambar kerja, misalkan ini adalah toleransi posisi. Oke. Kemudian ini toleransi bentuk. Nah, misalkan ini dalam penulisannya. Yang pertama, nah, angka 1. Angka 1 ini. Ini adalah bidang yang ditoleransi. Ini bagian atau bagian permukaan benda kerja yang ditoleransi. Nah, toleransinya berapa? Nah, ini adalah nilai toleransinya. Terus ini diberi garis penunjuk. Nah, kemudian ini adalah nilainya. Nilainya bagaimana? Nah, angka 11 itu adalah sifat toleransinya. Kemudian angka 0,02 adalah harga penyimpangan maksimum. Kemudian huruf A adalah huruf patokan. Nah, kita masuk ke lambang toleransi geometri. Nah, tadi toleransi geometri ada dua jenis, yaitu toleransi bentuk dan toleransi posisi. Nah, di sini untuk toleransi bentuk ada 6 jenis. Yang pertama adalah jenis bentuk kelurusan. Nah, nanti diberi lambang garis lurus. Terus kerataan. Nah, diberi tanda trapesium. Kemudian bentuk bulat atau lingkaran. Nanti diberi tanda lingkaran. Bentuk silinder. Nah, nanti lingkaran diberi 2 garis sejajar. Kemudian bentuk lengkung. Nah, diberi garis lengkung. Kemudian bentuk lengkung suatu permukaan. Nah, nanti memang dikasih seperti ini. Ini adalah simbol atau lambang bentuk toleransi bentuk. Kemudian yang kedua adalah toleransi posisi. Ya, untuk toleransi posisi itu ada 3 jenis, yaitu toleransi posisi arah, lokasi, dan putar. Untuk toleransi posisi arah ini memiliki kesejajaran. Yang pertama diberi tanda garis 2 sejajar. Kemudian arah ketegak lurusan diberi tanda garis tegak lurus. Kedudukan sudut diberi tanda sudut. Kemudian lokasi, nah, lokasi diberi lingkaran, diberi sumbu. Ini posisi kedudukan. Kemudian kesumbuan, nah 2 lingkaran dalam 1 sumbu. Kemudian kesimetrisan diberi tanda seperti ini. Terus penyimpangan putar tunggal, 1 garis 1 anak panah. Penyimpangan putar total 2 anak panah. Kemudian untuk materi hari ini adalah dasar dari teknik gambar manufaktur sampai ke jenis-jenis dari toleransi geometri. Nah, untuk materi ini saya harapkan kalian baca lagi ya, kalian baca berulang-ulang, terus nanti kalian pelajari lagi, kalian pahami. Nah, sebelum nanti kita masuk ke bab berikutnya. Nah, tak lupa kalian rangkum materi di atas di buku catatan kalian agar nanti dapat kalian pelajari di lain kesempatan. Kemudian tak lupa kalian like, subscribe, dan beri komentar di channel YouTube
ini pesan yang terakhir untuk kalian dalam mengakhiri pembelajaran ini, ya, selalu kalian laksanakan prosedur protokol kesehatan. Selalu pakai masker di luar rumah, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, jaga jarak apabila berada di luar rumah, tetap waspada, tidak panik, dan bertawakal kepada Allah SWT agar diberi keselamatan untuk keluarga kita. Oke, untuk mengakhiri, selamat pagi dan bertemu lagi di lain